Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan ragam informasi terkini di antaranya. Warga Batubara temukan mayat pria membusuk di kebun sawit. KPUD Simalungun gelar deklarasi bersama Bapak Slon Bupati dan Wakil Bupati. Usai lockdown, Pengadilan Negeri Medan kembali buka pelayanan dan persidangan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga membusuk di areal perkebunan sawit. Meski tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait data identitas korban dan penyebab kematiannya. Beginilah rekaman video amatir di lokasi. Terlihat warga mendadak heboh, dan kehebohan tersebut dipicu dengan ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin pria yang mulai membusuk di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Selain bagian tubuh yang membengkak dan menyebarkan bau tak sedap, kondisi mayat yang nyaris tanpa busana tersebut pun ditemukan dengan kondisi mengapung di areal perkebunan yang digenangi air. Kanit Reskrim Polsek Labuhan Ruku Ibda J. Sitinjak mengatakan, penemuan mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut pertama kali ditemukan warga yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dan petugas yang turun ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batubara untuk dilakukan visum. Meski tidak ditemukan adanya tanda kekerasan terhadap korban, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan tentang identitas korban dan penyebab kematiannya. Dan diimbau kepada warga, bila ada warga yang kehilangan sanak keluarga, segera melaporkan ke Polsek Labuhan Ruku. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada 2 orang warga menemukan mayat di perladangan. Setelah dilakukan visum luar sementara, dokter yang mengambil kesimpulan bahwasanya di tubuh korban tidak ada ditemukan kejanggalan berupa kekerasan ataupun kekerasan fisik. Hanya saja lantaran mungkin mayat sudah ada sekitar 3-4 hari, maka bagian yang enggak lentur, contohnya seperti kelamin dan hidung, sudah sempat melakukan pembusukan gitu. Diperkirakan setelah kita koordinasi dengan pihak dokter, kurang lebih sekitar 3-4 hari. Dan si korban ini ditaksir usianya sekitar 50 tahun ke atas. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan buruh pabrik roti PT Unibis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Dalam aksinya mereka menuntut pihak perusahaan agar mengembalikan gaji buruh yang telah dipotong tanpa alasan yang jelas. Dengan membawa spanduk, puluhan buruh dari pabrik roti PT Unibis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Kedatangan mereka yang kedua kali ini untuk menuntut pihak DPRD Kota Medan agar segera mencabut izin usaha perusahaan tempat mereka bekerja, karena perusahaan bersikap tidak adil atas pemotongan gaji buruh sejak tahun 2018 sebanyak 200.000 hingga 2 juta rupiah, serta melakukan PHK secara sepihak. Diketahui juga pihak perusahaan telah memasukkan sejumlah pekerja outsourcing untuk bekerja menggantikan mereka. Koordinator aksi menyebutkan bahwa telah dilakukan rapat dengar pendapat oleh anggota DPRD Kota Medan beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada keputusan terkait permasalahan yang mereka hadapi.
kita namanya PPA. Dalam hal ini aksi yang sudah kesekian kali. Dan kalau untuk ke DPRD, ini untuk yang kedua kali. Dan untuk semua sistem ketenaga kerjaan sudah kita lewati. Jadi hari ini tuntutan kita kepada DPRD, satu menuntut janji mereka untuk segera membuat RDP, ya. Tapi karena memang prosedur jadwal mereka terikat dengan itu, kami hari ini datang untuk menuntut lebih cepat lagi RDP itu dilakukan. Dan satu pressure kami bahwa bukan lagi persoalan pelanggaran hukum ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh pihak PT Unibis, tapi harapan kami yang pihak DPRD langsung mencabut sajalah izin usaha mereka, ISO 9000 izin ekspor apa semuanya, karena memang sudah mengangkangi semua kebijakan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Ini yang menjadi tuntutan kami hari ini untuk menekan DPRD supaya cepat bertindak, memanggil pengusahanya. Pemilik yang pasti kita cuma hanya PT Unibis, karena memang tuntutan kita dari awal itu adalah meminta untuk dikembalikan pemotongan gaji yang telah mereka ambil dari tahun 2018 sampai dengan bulan ini. Aksi demo buruh pabrik roti ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai tersangka kasus korupsi penggandaan buku fiktif senilai 2,4 miliar rupiah. Penetapan status tersangka Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi berinisial PS disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Ranu Wijaya. Selain PS, Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, sekaligus manajer bantuan operasional sekolah berinisial EE, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial MP. Kepala Tinggi Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi mengatakan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait buku panduan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan nilai 2,4 miliar rupiah. Dana tersebut telah diserap 100%, namun bukunya tidak ada atau fiktif. Hari ini kita menetapkan 3 tersangka, 1 atas nama PS, 2 EE, inisial EE, ketiga inisial MP. Ketiga tersangka ini kita tetapkan terkait dengan pengadaan buku pendidikan, panduan pendidikan untuk tingkat SD dan SLTP. Dana untuk pengadaan buku ini sebesar 2,4 miliar berasal dari dana alokasi umum Kota Tebing Tinggi. Dalam kasus ini dari hasil penyelidikan tim penyidik didapat bahwa dana ini sudah terserap 100%, namun bukunya tidak ada, artinya fiktif. Pada saat proses pencairan kemarin itu yang 100%, bukunya tidak ada, itu di bulan April ya Pak. Ternyata memang ini masuk tindak pidana korupsi sehingga kita tetapkan hari ini sebagai tersangka. Kerugian negara? Kerugian negara untuk saat ini kita menunggu hasil dari BPKB, namun pendapat dari tim penyidik ini adalah total loss 2,4. Hingga kini pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dengan alasan para tersangka kooperatif saat proses pemeriksaan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran komisioner KPUD Simalungun, Ketua Bawaslu,
Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun berkomitmen dan sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Ini dilakukan untuk menekan angka COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar deklarasi bersama kepatuhan terhadap protokol kesehatan menuju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 yang sehat, aman, dan damai. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Niagara Parapat pada Sabtu sore tanggal 19 September 2020. Penandatanganan deklarasi kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh 4 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, beserta tim pemenangan atau tim kampanye, seluruh jajaran Komisioner KPUD Simalungun, Ketua Bawaslu Simalungun, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Simalungun. Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan, tujuan dilakukan deklarasi ini guna berkomitmen bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020. Seluruh tim pemenangan atau tim kampanye beserta pengusung partai politik, pendukung bakal pasangan calon sepakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar protokol kesehatan. Hari ini kita melaksanakan deklarasi bersama dengan seluruh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020 untuk berkomitmen ya sama-sama mematuhi protokol kesehatan khususnya penanganan pencegahan penularan COVID-19 yang sama-sama kita ketahui bukan hanya Kabupaten Simalungun tapi seluruh Indonesia bahkan dunia ini sama-sama kita berupaya untuk mencegah penularan COVID ini. Nah, kemudian kami berharap ini tidak hanya sekedar formalitas, deklarasi hanya sebatas tertulis dan ditandatangani saja, tapi kami berharap seluruh Bapaslon, seluruh tim pemenangan, tim sukses, dan juga partai politik, khususnya yang pengusung, ya sama-sama melaksanakan komitmen ini, ya sama-sama menjunjung tinggi komitmen ini dan sama-sama mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol pencegahan COVID-19. Pak, bagaimana dengan pasangan calon yang tidak hadir, Pak? Ya, apakah itu tidak berkomitmen atau bagaimana, Pak? Baik, di luar deklarasi bersama yang kita tanda tangani ini, kita juga akan tadi juga sudah dibuat penandatanganan fakta integritas terhadap kegiatan ini, ya. Jadi bakal calon yang tidak hadir pada hari ini itu akan kita tetap mintakan komitmennya melalui penandatanganan fakta integritas. Nanti akan disampaikan langsung oleh bakal wakil bupatinya, ya, untuk ditandatangani. Setelah dilaksanakan deklarasi bersama, diharapkan pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan sukses, kondusif, damai, dan aman, sehingga pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karu menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada harus sesuai protokol kesehatan. Diharapkan persiapan dan tahapan pilkada dapat terlaksana dengan baik untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang menjadi klaster baru. Bertempat di kantor Bupati Karu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Karu menggelar rapat koordinasi membahas penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung pada Desember 2020 mendatang. Dalam rapat tersebut, Bupati Karu meminta kepada seluruh pihak, baik Pemkab, Forkopimda, penyelenggara, dan peserta pilkada, agar menaati protokol kesehatan dalam setiap tahapan.
Kedepannya akan dilakukan sosialisasi baik kepada penyelenggara dan peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan agar tidak menjadi klaster baru. Forkopimda beserta Bawaslu, beserta KPU, beserta lembaga-lembaga pimpinan CPD yang lain rapat koordinasi tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam PKL 2020 di Kabupaten Karo. Di mana dalam rapat ini tadi kami mendapat masukan-masukan terlebih dahulu dari rapat koordinasi tingkat nasional. Dari situ kami terapkan bagaimana kebersamaan dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan untuk pilkada dan motorikat ini. Dan dari pertemuan ini ada satu samaan persepsi di antara kami. Pertama dulu, bagaimana kami membuat suatu gerakan, ya, bagaimana gerakan itu antara lain mencegah jangan ada tertular COVID. Karena kita ketahui sekarang klasternya adalah klaster pilkada, klaster perkantoran, dan klaster rumah. Selain itu juga turut dibahas mengenai pemasangan spanduk atribut atau baliho pasangan calon di sejumlah tempat keramaian, yang mana saat ini belum masuk dalam tahapan kampanye, namun spanduk tersebut sudah terlihat terpasang di beberapa tempat. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, 3 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai, Sumatera Utara menandatangani fakta integritas protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Aturan tersebut mengenai pembatasan pengerahan massa serta tata cara berkampanye setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Penandatanganan fakta integritas protokol COVID-19 ini dilaksanakan di Pendopo Umar Baki Kota Binjai yang diprakarsai Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Fakta integritas sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 ini juga dihadiri ketiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Binjai serta pengurus partai politik pengusung. Dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tersebut diatur tentang pembatasan pengerahan massa serta tata cara berkampanye setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. KPU Binjai berharap dengan adanya fakta integritas ini, para pasangan calon wali kota Binjai dan partai pengurus pasangan calon dapat mematuhi peraturan tersebut untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tadi KPU Kota Binjai sudah melakukan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 10 perubahan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan lanjutan pilkada tahun 2020 masa pandemi bencana non alam. Nah, kita juga tadi sudah melakukan penandatanganan fakta integritas kepada seluruh bakal pasangan calon partai politik dan juga Forkopimda dan juga pemangku kepentingan untuk sama-sama kita mentaati peraturan protokol kesehatan selama masa kampanye dan juga selama pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Setelah lockdown selama 2 minggu, Kantor Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara kembali membuka pelayanan dan persidangan. Berkas dan jadwal sidang telah menumpuk, akan segera disidangkan kembali sesuai jadwal yang sudah ditentukan Panitera. Setelah selama 14 hari lockdown atau tutup sementara, Kantor Pengadilan Negeri Medan sudah membuka pelayanan para pencari keadilan dan agenda persidangan. Humas Pengadilan Negeri Medan Immanuel Tarigan mengatakan, selain membuka pelayanan publik dan persidangan, seluruh pegawai Pengadilan Negeri Medan juga telah bekerja kembali setelah usai melakukan isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit.
Sejauh ini para jaksa dan terdakwa yang menjalani masa persidangan masih diharuskan secara daring. Di sidang pertama dilakukan pasca lockdown ini, Immanuel mengaku berkas dan jadwal sidang telah menumpuk, akan segera disidangkan kembali sesuai jadwal yang sudah ditentukan Panitera. Jadi Pengadilan Negeri Medan mulai hari ini kembali berjalan seperti biasa. Pelayanan publik, PTSP maupun persidangan kita laksanakan sebagaimana mestinya. Karena WFH kita sudah berakhir hari Jumat kemarin ya. Jadi hari ini sudah bekerja seperti biasa. Nanti rekan-rekan bisa lihat lah ya bagaimana aktivitas kita sudah berjalan ya. Untuk pegawai yang menjalankan isolasi dalam arti sudah selesai Pak ya? Yang isolasi sudah, semuanya sudah masuk. Karena sudah sehat mereka, selesai menjalani isolasi mandiri. Dan juga beberapa orang sudah melakukan swab ulang juga negatif hasilnya. Pak, untuk sidang sendiri Pak yang JPU di kantor masih diberlakukan Pak? Ya, kita rencananya para jaksa maupun para saksi ada di kantor mereka. Tapi mana tahu juga ada 1-2 yang kemari jaksanya mungkin karena ada kepentingan sidang ya mungkin masih kita perkenankan lah ya. Pihak Pengadilan Negeri Medan juga terus menghimbau para pencari keadilan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan aktivitas persidangan. Sebelumnya istri Ketua Pengadilan Negeri Medan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan sebanyak 75 pegawai juga positif COVID-19 setelah menjalani swab beberapa waktu lalu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi menarik lainnya, pemirsa. Objek wisata Gunung Tianjun yang terletak di pinggiran kota Ulanhot, daerah otonom Mongolia Dalam, Cina Utara, dulunya merupakan tempat yang berkawah-kawah dan minim tumbuhan akibat penambangan batu. Namun tambang-tambang telah berubah menjadi danau buatan dan pegunungan yang dulu tandus kini berselimut bunga-bunga dan tanaman hijau. Objek wisata Gunung Tianjun yang terletak di pinggir kota Ulanhot, daerah otonom Mongolia Dalam, Cina Utara, dulunya merupakan tempat yang berkawah-kawah dan minim tetumbuhan. Akibat penambangan batu, kawasan tersebut sempat dijuluki Parut, kota Ulanhot. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat berkomitmen melakukan restorasi ekologi dan telah mengubah Gunung Tandus ini menjadi sebuah objek wisata untuk menggenjot pariwisata daerah. Tambang-tambang yang telah berubah menjadi danau buatan dan pegunungan yang dulu tandus kini berselimut bunga-bunga dan tanaman hijau. Maraknya pariwisata juga telah meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. 景区建造以后啊，解决了我们本村家门口就业达到40到50人左右的就业问题，解决了村民的稳定增收，解决了尤其那个优先雇佣我们一些那个建档立卡评课户。我这就是一个月就是2800，没从事保安以前呢，也就是打点小零工，这变化相当大了。 Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Ulanhot, Cina. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.